Kasus penjualan diri atau prostitusi online sudah menjadi topik yang sangat ramai diperbincangkan oleh khalayak umum. Terlebih lagi banyaknya kasus prostitusi online yang dilakukan oleh para selebriti tanah air, seperti kasus artis berinisial CA yang baru-baru ini ditangkap oleh pihak kepolisian terkait prostitusi online. Di sini kami ingin menjabarkan sedikit mengenai definisi, alasan, serta akibat hukum dari prostitusi online tersebut. Seorang artis berinisial CA ditangkap oleh kepolisian terkait dengan kasus prostitusi online pada tanggal 29 Desember 2021 sekitar pukul 21.30 WIB. Kasus tersebut diusut oleh pihak kepolisian dikarenakan banyaknya laporan masyarakat yang mengeluhkan tentang maraknya kejahatan prostitusi di hotel dengan inisial A di daerah Jakarta Pusat. Selain CA, polisi juga menangkap 3 orang muncikari berinisial KK, R, dan UA. Mereka berperan untuk menawarkan CA kepada pihak yang lain yang ingin melakukan hubungan layaknya suami istri dengan tarif tertentu. Dalam kasus ini, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti, antara lain seperti ponsel, kartu ATM, bukti transfer, hingga pakaian dalam. Atas perbuatan keempat tersangka tersebut, yang dimana 4 tersangka tersebut termasuk CA, akan dikenakan pasal 27 ayat 1, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar keasusilaan. Junto pasal 45 ayat 1, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 1, ayat 2, ayat 3 atau ayat 4 akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak sebesar 1 miliar rupiah. Undang-Undang ITE dan atau pasal 2 ayat 1, Undang-Undang nomor 21 tahun 2017 dan atau pasal 506 KUHP dan atau pasal 296 KUHP. Endra Zulpan, Kabid Humas Polda Metro Jaya, mengungkapkan bahwa motif CA melakukan kegiatan prostitusi online ini dikarenakan kebutuhan ekonomi. Ia pun juga menuturkan praktik ini diduga prostitusi ini modusnya adalah muncikari mengirimkan foto CA ke pelanggannya. Kedudukan CA dalam kasus tersebut ialah sebagai pelaku dan juga dia sebagai korban. CA merupakan orang yang diperjualbelikan oleh muncikari, yang dimana seperti pasal tadi, muncikari ini memperdagangkan seseorang untuk keuntungan dalam praktik prostitusi online. Namun demikian, dalam kesaksiannya, CA mengaku sudah terlibat dalam bisnis prostitusi hingga 5 kali. Akibatnya, CA pun turut ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak polisi. Sebelum kita membahas prostitusi lebih lanjut, perlu kita pahami bersama bahwa dalam KBBI dijelaskan prostitusi merupakan kegiatan pertukaran antara perbuatan seksual dengan uang atau alat transaksi. Sedangkan dalam KUHP sendiri tidak disebutkan secara jelas lafaz prostitusi itu sendiri. Namun pada pasal 296 KUHP dijelaskan bahwasanya barang siapa yang dengan sengaja atau mempermudah kegiatan cabul,
dengan orang lain, maka paling tidak dipenjara selama 1 tahun 4 bulan atau pidana denda paling banyak Rp15.000. Seiring berjalannya waktu, prostitusi pun berkembang dengan adanya prostitusi online, yang mana prostitusi online adalah sebagaimana prostitusi yang telah terjadi atau sebagaimana prostitusi yang kita ketahui, namun media transaksinya menggunakan media elektronik. Sebenarnya banyak sekali faktor yang melatar belakangi seorang terjun dalam dunia prostitusi, misalnya kontrol diri dan gaya hidup maupun norma masyarakat. Kartono menyebutkan bahwa sebagai tindakan immoral, pelacuran yang dilakukan oleh para perempuan yang memiliki usia masih muda umumnya disebabkan oleh 5 faktor. Yang pertama, faktor ekonomi yang merupakan salah satu alasan berlumrah orang terjun dalam prostitusi. Yang kedua, faktor biologis atau seksual. Yang ketiga, merupakan faktor sosial budaya yang dapat mendukung timbulnya pelacuran yang mengakibatkan permasalahan pada tatanan budaya dan adat masyarakat. Dan yang keempat, merupakan faktor kebodohan sosial karena tidak memiliki pendidikan yang tinggi sehingga dianggap tidak mampu mengikuti arus sosial yang berkembang di masyarakat. Yang kelima, merupakan faktor lingkungan keluarga karena keluarga merupakan sebagai basis utama pendidikan moralitas yang akan memegang peranan proses penting dalam pendewasaan diri. Hal yang menyebabkan prostitusi semakin berkembang ini ialah prostitusi yang berbasis online. Karena kemudahan yang ditawarkan dengan adanya layanan prostitusi online menjadi salah satu, prostitusi ini masih tetap berjalan. Mereka cukup menghubungi mucikari dan memberikan kriteria wanita yang mereka inginkan dan selesai. Selain itu, pada umumnya tempat yang digunakan tidak kumuh seperti pada prostitusi konvensional yang terkumpul pada satu lingkungan khusus. Terjaminnya privasi juga menjadi penyebab penting lainnya karena yang mengetahui perbuatan tersebut hanya para pihak saja sehingga kerahasiaan perbuatan tersebut akan lebih terjamin. Ketentuan sanksi bagi para pelaku prostitusi atau pelacuran diatur dalam KUHP, tepatnya pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi dan juga Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang mengatur perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Di sisi lain, dalam kasus CA ini, penyidik telah menetapkan CA dan 3 mucikari lainnya sebagai tersangka dan juga menahan mereka di Polda Metro Jaya. Ada 3 hal yang menjerat CA dan juga 3 mucikari lainnya. Yang pertama ada pasal 27 ayat 1 jungto pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Yang kedua, penyidik juga menjerat pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2017 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Terhadap mucikari dan orang-orang yang pekerjaannya mempermudah prostitusi online seperti menyewakan rumah, menyewakan tempat tinggal, menyewakan hotel, dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, maka berdasarkan pasal 296 KUHP, mereka akan dijerat dengan tindak pidana penjara selama 1 tahun 4 bulan atau denda sebanyak 15 juta rupiah. Sanksi lainnya diatur dalam pasal 506 KUHP dengan tindak pidana penjara selama-lamanya 1 tahun. Nah, menurut pendapat saya mengenai kasus CA selaku pelaku dari adanya kasus prostitusi online di Indonesia ini, kasus ini merupakan salah satu efek dari fenomena gunung es, di mana satu kasus terlihat namun masih banyak sekali ada kasus yang belum terungkap di lingkungan kita mengenai prostitusi online ini. Nah, di dalam pelaksanaan prostitusi online ini terkandung hukum permintaan dan penawaran, di mana semakin banyak permintaan maka semakin banyak juga orang masih berjalan di dalam kasus prostitusi baik itu di online maupun secara langsung. Nah, tentunya yang saya lihat di sini adalah adanya faktor ekonomi yang mempengaruhi banyak sekali kasus prostitusi online di Indonesia, di mana bisa kita ketahui bersama bahwa prostitusi online ini dinilai dapat memberikan jumlah uang yang bernominal sangat besar dan tentunya menjanjikan. Tak heran masih banyak orang yang menjual diri dan juga lebih mengarah ke prostitusi online untuk mencukupi kebutuhan ekonominya. Sekian. Nah, Sobat Akum, sudah di ujung video nih. Terima kasih ya Sobat Akum atas perhatiannya. Dan kiranya pemerintah dapat menanggulangi kasus ini secara represif maupun preventif agar kasus-kasus ini dapat ditanggulangi dengan baik. Terima kasih Sobat Akum. Sampai bertemu.